bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu biasa yang ke-27. Marilah membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari yang pertama, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, selamat berhari Minggu untuk kita semua, berkah dalam. Orang bijak mengatakan bahwa semua orang mampu mengatakan cinta, namun tidak semua orang mampu untuk setia. Hemat saya, cinta dan kesetiaan adalah mudah, bahkan gratis, akan tetapi menjadi sulit dan mahal bila diaktualisasikan dalam sikap dan tindakan setiap kita. Terkadang kita hanya menjadi pribadi yang menuntut untuk dicintai, dikasihi, dan dimengerti tanpa membiarkan diri kita menjadi sumber cinta dan kesetiaan bagi orang lain. Apalah arti sebuah cinta dan kesetiaan itu terucap tanpa adanya kesadaran yang total
dan ketulusan yang mendalam di setiap hati kita. Tuhan telah menunjukkan kepada setiap kita makna mencintai tanpa syarat dan setia penuh loyalitas. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, gambaran akan cinta dan kesetiaan itu menjadi nyata dan terungkap dalam setiap tindakan Tuhan. Dalam bacaan pertama, Yesaya dengan tegas menunjukkan esensi cinta dan kesetiaan yang dihidupi dalam iman bangsa Israel. Mereka adalah bangsa pilihan, umat tertebus dari kepenuhan janji Allah. Namun, mereka malah mengkhianati Allah. Sebagai pribadi yang sungguh-sungguh mewujud nyatakan kesetiaannya kepada umat. Bagi saya, sikap bangsa Israel yang demikian dikarenakan adanya keegoisan, kesombongan, dan keagungan diri bangsa Israel. Lantas mereka menganggap bahwa dalam segala hal mereka tetap mengalami keselamatan dari Allah sebagai orang pilihan. Lalu, apakah iman kita hanya sebatas menunggu? Tentulah tidak. Kita seharusnya mempertanggungjawabkan iman kita itu di hadapan Allah dengan sadar, walaupun ada segala konsekuensi dan tantangan yang mempengaruhi pertumbuhan iman itu sendiri. Namun, dalam kepenuhan dan kematangan iman yang terus diolah di hadapan Allah, maka kita akan semakin dimampukan untuk setia dan total pada Allah dan menjadi sukacita yang besar dalam hati masing-masing kita. Demikian halnya Paulus dalam pengajarannya kepada jemaat di Filipi menegaskan untuk tidak khawatir tentang apapun, tetapi menyatakan keinginannya kepada Allah dalam doa dan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus. Bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, bacaan Injil pun secara spesifik menggambarkan penyertaan Allah kepada umatnya. Melalui penginjil Matius, Yesus memberikan perumpamaan tentang kebun anggur, yang mana Allah sendirilah yang menjadi tuan atas pekerja-pekerja itu. Allah menghendaki agar kita sebagai pekerjanya turut mengusahakan kesuburan sabda, kesejahteraan cinta, dan kesetiaannya bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Allah juga senantiasa menyediakan kebun-Nya sebagai ladang pertobatan bagi kita. Namun, sifat kemanusiaan kitalah yang menjadikan kebun itu mati dan menghasilkan buah kehidupan yang asam. Marilah kita merefleksikan arti keberimanan kita di hadapan Allah. Ia telah berjuang untuk mencintai dan mengasihi kita dengan cintanya yang tanpa batas. Ia rela menjadi manusia dalam tindakan inkarnasi, agar ia boleh tinggal dan mengalami kehidupan manusia, bahkan mempertaruhkan nyawanya demi selamat setiap kita. Lalu, pantaskah kita mengecewakan atau menduakan cinta Allah itu? Pantaskah kita menjual kesetiaan Tuhan demi cinta duniawi kita? Melalui bacaan-bacaan suci ini, kita hendaknya belajar mengosongkan diri kita agar firman dan cinta Allah itu menjadi satu dan setia sebagai pedoman dalam bersikap, bertutur, dan bertindak tanpa menjadikan Allah sebagai tempat pelarian dari dosa-dosa kita. Belajarlah dari Allah yang mencintai dengan total dan utuh tanpa membeda-bedakan siapa di hadapan kita. Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan menyertai kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas perjamuan Ekaristi ini. Semoga tubuh Putramu yang kami sambut ini melunakkan hati kami yang seringkali keras, sehingga kami mau mencintai sesama
dan lebih-lebih mencintai Dia yang Kau utus untuk menyelamatkan kami, yaitu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.